Halo sahabat pendamping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba menyampaikan secara audio visual siklus penanganan bencana di desa, di mana di dalamnya terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu ketika tidak ada bencana, maka yang harus dilakukan adalah pencegahan dan mitigasi. Berikutnya, ketika terdapat potensi bencana, maka yang harus kita laksanakan adalah kesiapsiagaan. Ketika saat terjadi bencana dalam suatu daerah, maka yang kita harus lakukan adalah tanggap darurat. Berikutnya, setelah terjadi bencana atau pasca bencana, maka yang dapat kita lakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut ini kita coba sajikan contoh kegiatan terkait dengan penanganan bencana di desa. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi. Di sini kita berikan beberapa contoh kegiatan terkait dengan pencegahan dan mitigasi. Yang pertama, penyediaan papan informasi himbauan sampah dan tempatnya. Kemudian ada istilah 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, reboisasi lahan kritis di pegunungan atau di sekitar kita dan bantaran sungai yang telah habis pohon-pohonnya. Kemudian gerakan hidup bersih dan sehat. Berikutnya adalah padat karya, tunai desa, pembersihan saluran air, dan pembuatan sumur resapan. Kemudian yang kedua, kesiapsiagaan. Ada beberapa contoh kegiatan, yaitu pengadaan peralatan bencana, peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan sebagainya. Yang kedua, persiapan peralatan evakuasi, diantaranya tandu, kursi roda, mobil ambulans, atau angkutan darurat. Berikutnya yang ketiga, penyiapan pos pengungsian yang aksesibel, misalnya di balai desa, sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tanggap darurat. Yang bisa kita laksanakan atau kita kerjakan programkan di daerah desa itu: pertama, evakuasi korban bencana, mengaktifkan pos pengungsian, menyiapkan dapur umum, pelayanan kesehatan darurat, pengamanan sosial tempat, pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian, kemudian pelayanan dukungan psikososial. Yang ketiga, pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut ada beberapa kegiatan sebagai contoh yang bisa kita anggarkan. Yang pertama, bantuan tunai untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah. Yang kedua, gotong royong pembersihan lingkungan dan sekolah. Yang ketiga, rekonstruksi fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan pola padat karya. Dan yang terakhir adalah evaluasi penanganan bencana. Selanjutnya, dalam implementasi keempat kegiatan tadi yang telah dibahas sebelumnya, dalam rangka penggunaan dana desa untuk pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, maka pada situasi ini langkah yang harus dilakukan dan dipastikan yang pertama itu adalah memastikan program kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa. Yang kedua, disepakati dalam keputusan dalam musyawarah desa. Yang ketiga,
program atau kegiatan yang direncanakan masuk dalam daftar rencana kerja pemerintah desa dan APBD desa bidang 5, yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Yang keempat adalah RKP desa dan APBD desa dipublikasikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.